Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari yang istimewa yaitu hari Jumat yang oleh Nabi disebut sebagai min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah, hari terbaik yang kalian miliki. Dan inilah hari yang membuktikan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan umat-umat terdahulu, karena umat-umat terdahulu diberi hari-hari khusus masing-masing untuk beribadah, tapi mereka gagal. Dan umat Muhammad diberi hari Jumat supaya mereka fokus untuk beribadah, menyiapkan diri untuk ibadah di hari Jumat ini, bukan hanya Jumatan, bukan hanya sholat Jumat nanti. Kita tahu bahwa ini hari mulia dan isi dengan semua macam kebaikan, dan umat Nabi Muhammad lulus, berhasil dari mulai sholat Jumatnya sampai ibadah-ibadah yang lainnya yang kita terus berusaha untuk menjalankan dengan baik. Makanya betapa saya kaget luar biasa, Bu. Betapa kaget saya luar biasa ketika saya seperti ini, Jumat seperti ini. Saya sebenarnya lagi janjian sama teman-teman, duduk karena janjiannya di sebuah masjid besar di Jakarta. Saya datang lebih dulu dibanding teman-teman. Kemudian saya duduklah di pinggiran masjid yang sangat besar itu. Ternyata di masjid besar itu ada sekolahan. Dan hari itu adalah hari Jumat. Anak kecil lalu lalang dengan seragam. Saya lihat ini ada yang usia mungkin di bawah TK, mungkin TK, ada yang SD kelihatan usianya, tapi saya tidak tahu, tapi kurang lebih itu. Ya biasa pemandangan, dan saya selalu tertarik dengan dunia anak-anak karena mereka masa depan Islam ini. Saya lagi duduk, kemudian lewat segerombolan anak-anak perempuan. Kemungkinan usianya SD. Dan begitu lewat begitu, kuping saya ini kuping yang sensitif kalau anak-anak lagi ngobrol, Bu. Jadi kalau anak-anak berbincang, suami istri lagi ngobrol, kuping saya ini antenanya tinggi banget, jadi dia sensitif banget, sehingga kadang-kadang sakit kuping saya kadang-kadang dengerin gitu. Itu lewat gitu, berbincang, dan dia masuk ke masjid karena sekolahnya ternyata ada di masjid. Ada kelas-kelasnya besar, lebih besar daripada ini masjidnya, jauh lebih besar daripada ini. Begitu lewat, saya cuma bilang, ini perbincangan ini tidak layak untuk anak-anak yang sekolahnya di sekolah Islam, dan tidak layak apalagi sekolahnya di masjid. Lebih tidak layak hari itu hari Jumat. Kemudian tidak lama setelah itu saya masih duduk dan mereka lewat masuk. Saya duduk terus di situ. Allah ingin saya mendengar sesuatu, pun. Dan saya tahu masjid itu menjadi literatur paling baik untuk sekolah anak-anak di seluruh Indonesia. Makanya ngenes hati saya itu, saya bilang kalau yang terbaik kayak begini jadinya apa anak bangsa ini. Tidak lama setelah anak-anak itu masuk, kemudian terdengar suara rame di masjid, di kelas itu. Sekali lagi semua masuk ke masjid ya, rame begitu. Wah, ternyata gurunya lagi nyanyi, tepuk tangan, nyanyi, apa yang dinyanyikan itu saya lupa, nyanyi ngomongin jempol atau apa gitu, jempol diomongin ya, yang jempol, yang jari telunjuk gitu, berganti-ganti lagu sampai kalau saya tidak salah hampir setengah jam, kalau saya nggak salah, Bu, atau paling nggak 15 menit lah, ambil 15 menit lah, saya ingat lama ini.
Sudah selesai tepuk tangan, sudah anak-anak menirukan semacam-macam. Begitu selesai langsung gurunya membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Anak-anak nirukan. Ada yang janggal apa enggak, Pak? Atau biasa aja? Atau emang begitu semuanya? Itulah masalah di kita hari ini. Saya tadi bicara apa? Ini hari Jumat, Bu. Hari Jumat itu umat lain sudah gagal. Disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dulu ada masyarakat yang diberi hari istimewanya hari Sabtu. Masyarakat ada yang diberi, umat sebelum kita ada yang diberi hari istimewanya hari Ahad. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hari istimewanya hari Jumat. Mereka semua gagal. Bahkan kisah Ashabus Sabti dalam Quran ada, bukan begitu? Kisah orang-orang di hari Sabtu yang dikasih ibadah di hari Sabtu, dan dulu aturannya kalau hari Sabtu tempat waktunya ibadah mereka tidak boleh nyari uang sama sekali. Ya, maka ternyata Allah uji, dan ibu-ibu semua tahu kisah dalam Quran. Kalau hari Sabtu ikannya nggak ada karena mereka kaum nelayan, ikan malah nggak ada hari Sabtu. Ikan malah banyak hari Sabtu. Ya, di hari lain mereka naruh jaring kail yang malah nggak ada. Hari Sabtu banyak. Akhirnya mereka punya akal. Hari Jumat mereka pasang, hari Sabtu ikan masuk, hari Minggu mereka tarik. Allah kutuk jadi monyet, Bu. Quran bicara, bukan? Tidak lama setelah mereka berubah menjadi monyet, kemudian Allah binasakan mereka semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, saya cuma khawatir betul, Bu. Hari Jumat ini hari ibadah buat umat Muhammad ini, yang umat terdahulu sudah gagal di hari istimewa mereka. Ada yang sampai jadi monyet tuh gara-gara itu, Bu. Jangan diulangi lagi. Hari Jumat itu memang hari ibadah, Pak. Ibadah. Apa salahnya dengan kelas yang saya ceritakan tadi, Bu? Saya tahu begini, karena itulah yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus pendidikan. Anak-anak itu supaya fokus, konsentrasi, maka diajak dulu tepuk tangan, diajak dulu nyanyi. Kalau sudah fokus baru ngaji. Nggak masuk, Bu. Ibu kalau nggak percaya gini, saya ajarin. Tapi jangan ditiru, saya ajarin tapi jangan dilakukan. Ibu coba dengerin lagu seharian. Dengerin lagu lah dari pagi sampai sore, dengerin lagu. Oke, habis itu ibu baca Quran. Rasanya kayak apa? Nggak enak, Bu. Cobain, nggak percaya. Nggak usah seharian deh. Ibu dengerin maksimal itu 1 jam 2 jam lagu, dengerin. Wah, lagu yang menyentuh jiwa, yang mungkin kita dengerinnya nangis, mungkin silahkan dengerin. Habis itu silahkan baca Quran. Nggak enak baca Quran rasanya. Coba, kalau nggak percaya coba, silahkan coba kalau saya. Tapi tadi kenapa? Karena memang tidak pernah ketemu itu. Yang saya khawatir sebenarnya lebih pada hari Jumatnya itu, Bu. Ini hari Jumat loh. Di sebuah sekolah Islam yang lain dan sekolah besar, hari Jumat, Bu. Hari Jumat pagi begini. Padahal dulu saya termasuk yang rutin ngajar guru-gurunya sebenarnya. Cuma karena ketua yayasannya yang baru sudah menyampaikan bahwa segmen pasar sekolahan kami bukan ini, Ustadz. Saya tinggal, wong sekolahan kok ngomongin pasar. Sekolah sama pasar itu jauh banget. Pasar tempat paling buruk, sekolah itu untuk mendidik generasi. Dia vulgar, ketua yayasannya ngomong pasar sekolah kami bukan yang Ustadz sampaikan ini. Ya sudah, saya pergi, wong ini pasar. Saya pikir ini sekolah tadinya. Saya ngajar guru-guru, saya pikir sekolahan, ternyata pasar. Ya sudah, nggak jadilah saya pergi. Habis itu nggak ngajar lagi saya di situ. Ngajar guru-guru udah nggak mau. Jadi orang-orang yang buat pendidikan generasi buka sekolah otaknya pasar, Bu. Kapan jadinya itu generasi?
Wong ini tempat pendidikan, ini pasar, dua tempat yang berbeda. Gitu? Mikirin pasar, marketing sekolah kita gimana? Ini sekolahan mas, bukan pasar. Marketing antum pikirin. Ya ini sekolah, pendidikan generasi. Anak-anak kita titip di tempat ini supaya jadi orang hebat, bukan pasar. Antum tahu gagalnya pendidikan hari ini? Jadi ternyata sekolahan pun pasar. Pasar itu oleh Nabi disebut sebagai wasyarru biqaiha al-aswaq, tempat paling buruk pasar. Nanti pasar dikuasai oleh muslimin, ya karenanya harus muslimin yang ambil alih supaya keburukannya disingkirkan. Tapi anak-anak dididik di pasar, Bu. Ibu tahu anak-anak dididik di pasar? Bapak Ibu tahu anak pasar? Mohon maaf, saya tidak merendahkan orang pasar, tidak. Anak kecil mainnya di pasar sampai disebutnya anak pasar. Kira-kira, saya cuma nanya, kira-kira saja yang ibu bayangkan sekilas, itu anak soleh banget atau gimana? Makanya kenapa pendidikan hari ini masalah? Wong sekolahan ternyata pasar. Paham Bu? Dan betul Bu, kualat karena kalimat itu. Kenapa? Jumat seperti ini, pagi seperti ini Bu. Ya Allah, ini hari mulianya luar biasa. Ini hari ibadah Allah sediakan untuk kita. Itu di sekolahan itu akhirnya dimasukkan pelajaran baru. Jumat pagi. Bapak Ibu tahu pelajarannya apa? Nari. Nari, Bu. Nari. Saya sempat, ini suara apa ya? Nari Ustaz, nari. Kayak Anda nggak punya hari lain. Hari Jumat pagi-pagi, hari barokah, hari ibadah dibuka dengan nari. Sudah begitu yang ngajari ibu guru perempuan nggak jilbaban pula. Sudah mau diapain? Saya sudah sampai nggak bisa bicara Bu. Itu potret pendidikan generasi kita hari ini. Hari Jumat itu memang hari disiapkan untuk ibadah Bu. Anak-anak itu ya ibadah, Jumat itu Jumat untuk ibadah. Sekolah-sekolah itu kalau perlu pelajaran disingkirkan nggak apa-apa. Untuk disiapkan betul ini hari ibadah nak. Seluruh aktivitasnya ibadah. Makanya lihat begitu Jumat tiba, menjelang hari Jumat tiba, anak-anak di negeri kita, sekolah-sekolah banyak nggak siap Jumatan, betul nggak? Banyak nggak siap sholat Jumat Bu yang laki-laki. Oh sedih aku. Saya pernah di situ. Saya tuh sampai keluar, sehingga saya keluar dari masjid waktu itu sudah mau azan. Sebuah sekolah Islam lagi, besar banget sekolahannya. Saya di sekolah itu hari Jumat juga, sudah mau Jumatan tapi sudah menjelang adzan. Wah sudah menjelang adzan, sudah tinggal beberapa menit, maka saya segera masuk masjid. Tapi kesedihan hati saya luar biasa sedihnya. Itu anak yang laki-laki, kalau perempuan saya paham. Anak laki-laki Bu, nggak masuk ke masjid. Di sepanjang di sepanjang jalan, di kantin itu, di ini mereka tidak siap sholat Jumat. Nanti mereka ke masjid, tapi apa kualitas Jumatannya? Gitu. Lihatlah. Makanya sebenarnya poin inilah yang akan kita bahas hari ini tentang kesolehan itu Bu. Tentang kesolehan. Kesolehan ini kalau tidak jadi, nggak jadi itu anak-anak.